Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat netizen Bengkulu semua. Alhamdulillah pada sempat kali ini saya bersama salah satu blogger Bengkulu yang mungkin sama-sama ada sebagian yang sudah tahu atau ada yang belum kenal. Dan pada kesempatan ini dengan waktu yang sibuk beliau, kita masih bisa mendatangkan beliau, mewawancarai, bercerita tentang seputar blog. Beliau sebagai mom blogger Bengkulu, yakni Mbak Ria Mustika Fasa, yang biasa beliau kita sapa itu Mbak Re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Re. Ya, terima kasih ya sudah bersedia untuk hadir di channel netizen Bengkulu ini. Ini saya mau wawancara sebentar, bisa ya nanti ya? Kita santai aja. Dan kebetulan kini netizen Bengkulu kita di persawahan Pondok Bulat, Kandang Limun. Tempatnya cukup bagus untuk santai-santai dan kita berada di salah satu pondok petani di sini. Mudah-mudahan diizinkan ya untuk mengambil gambar video di saat ini. Oke Mbak Re, kita mau tanya nih Mbak Re, mulai ngeblognya itu kapan? Jadi awal mula ngeblog itu waktu masuk kuliah. Jadi sekitar tahun 2007, kebetulan saya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu lagi ngadain lomba blog yang ngadain kalau nggak salah Fakultas Agama Islam waktu itu. Iya, jadi karena tertarik mau ikutan lomba, awalnya karena suka nulis sih. Iya, karena suka nulis. Tapi menulisnya harus di blog waktu itu lombanya. Karena penasaran, akhirnya coba ngulik-ngulik, mencari informasi di Google, dan akhirnya terbuatlah saat itu blog. Blognya masih masih sederhana banget. Dan alhamdulillah setelah ikut lomba itu jadi juara 1. Nah, iya saat itu jadi juara 1. Kurang tahu, tapi yang jelas yang juara 1-nya dari saya prodi bahasa Inggris. Cuma yang juara 3 sama juara 2 dan juara 3-nya itu dari prodi teknik. Iya. Ya. Iya. Iya. Yang juaranya perempuannya cuma saya. Karena waktu itu penasaran terus nanya-nanya ke anak teknik yang saya kenal, malah nggak ada yang tahu pada waktu itu. Makanya akhirnya coba ngulik-ngulik di internet, coba-coba sendiri, dan alhamdulillah waktu itu berhasil. Setelah itu makin semangat buat ngeblog, tapi sekedar buat curhat-curhat aja blog itu isinya. Oke. Enggak, ngeblognya baru dari kuliah, cuma nulisnya udah dari SMP. Kalau dulu nulisnya itu di diary. Kebetulan suka nulis puisi dan fiksi. Jadi karena memang suka nulis puisi tapi tidak suka dibaca orang lain. Waktu itu suka nulis tapi nggak mau tulisan itu dibaca orang lain. Jadi tulisan-tulisan itu cuma ditaruh di binder. Zaman dulu kan diary itu dalam bentuk binder. Setiap hari bisa nulis 3-4 puisi tapi tidak ada pernah dipublish, tidak pernah dibaca orang lain. Akhirnya salah satu teman waktu kelas 2 SMA kalau nggak salah, karena dia penasaran, dia coba kirimkan tulisan itu, maksal intinya. Kirimkan aja tulisan saya gitu kan, karena nggak pede. Akhirnya dia yang daftarkan dan menang, dia pula yang mengambilkan hadiah. Itu Ika. Dia sekarang jadi dosen di Unip. Iya, jadi saya sering panggilnya itu Jona. Pak Jona, kita lagi membicara ke Pak Jona ya. Misalnya bersama Mbak Ri ketika waktu SMA dulu. Oke, kita mau nanya lanjut nih, mungkin nanyanya ini karena ada si kecil, kita akan nanyanya seputar sulit nggak sih ngeblog. Nah, ini ada juga beberapa mahasiswa juga nanya, sebenarnya seberapa sulit sih? Sebenarnya ngeblog itu sama seperti media lainnya, sama seperti media buku atau diary. Cuma bedanya di blog itu kita secara online. Intinya itu adalah sulit atau enggaknya tuh keinginan kita buat nulis atau enggak. Blog itu hanya media aja.
Jadi kalau dibilang sulit enggak juga kalau kita suka nulis, tapi ketika kita memang enggak punya passion di sana ya sulit. Gitu. Oke gitu. Berarti passion. Passion di nulis, suka berbagi, dan blog itu dijadikan media. Media, blog itu salah satu medianya. Kenapa lebih dipilih? Karena dengan blog tulisan kita lebih banyak dibaca orang lain dibanding hanya ditulis di diary aja. Sebenarnya benar ya sahabat netizen bahwa kalau ngeblog itu, blog itu ya atau blog website itu sebenarnya itu wadah saja. Wadah untuk kita nulis. Sebenarnya kalau teman-teman netizen Bengkulu yang tahu nulis ya udah nulis aja. Perkara itu gimana desain blog itu kayaknya sambil jalan ya Mbak Rey ya nanti ya. Karena Mbak Rey bilang juga kenapa harus diposting di blog biar banyak orang yang bisa menikmati tulisan-tulisan kita. Sebagai informasi, misalnya beliau itu pernah menjadi Kartini Digital wilayah Sumatera. Ya, luar biasa kan? Ada blogger Bengkulu menjadi Kartini Digital yang diselenggarakan oleh Telkomsel pada saat itu mewakili Bengkulu berkompetisi tingkat regional se-Sumatera, se-Pulau Sumatera, dan beliau mendapatkan juara 1 pertama ya. Luar biasa ya. Skala lokal Pernah dapat penghargaan dari blogger Bengkulu sebagai blogger yang berprestasi. Terus pernah juga kalau di Bengkulu ini menang lomba menulis tentang Fatmawati. Kemudian kalau nasional itu pernah menjadi ambasador salah satu produk ya. Orang yang hobi menulis itu tetap menulis ya, jangan sampai ragu dan dipublikasi atau dibagikan ke banyak orang agar karya-karya tulisan kita itu bisa menginspirasi orang. Terima kasih Mbak Rih yang sudah berkesempatan hadir pada channel YouTube Netizen Bengkulu ini. Nanti lain waktu kita bagi sesinya, kita akan kulik. Memang benar kita minta Netizen Bengkulu itu untuk penasaran bersama Mbak Rih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.